Seorang gadis sempat dan hampir diperkaos oleh kakak laki-lakinya sendiri. Tapi meskipun begitu, ia masih mau memaafkan dan berhubungan baik dengan sang kakak. Lama-kelamaan, tabiat buruk kakaknya muncul kembali dan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Lalu, apa yang selanjutnya menimpa si gadis dan bagaimana semua peristiwa ini bisa terjadi? Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Seorang gadis berusia 19 tahun bernama Brooke Wilberger tinggal di Oregon, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga besar yang bahagia dan penuh kasih sayang. Brooke adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Sejak masih kecil, sang gadis mengalami kesulitan berbicara. Ia pun baru bisa berbicara di usianya yang ke-4 tahun. Di sekolahnya, gadis itu unggul dalam bidang akademik. Ia juga menyukai olahraga seperti jogging, bola basket, dan skateboard. Saat usianya menginjak 16 tahun, Brooke berpacaran dengan teman masa kecilnya yang bernama Justin. Mereka berdua merupakan anggota yang taat di dalam gereja Yesus Kristus. Justin fokus ke urusan gereja selama 2 tahun, sedangkan Brooke lebih memilih untuk mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Tak lama kemudian, gadis itu diterima di Universitas Brigham Young, Utah sebagai mahasiswi baru. Brooke mengambil jurusan di bidang studi Departemen Patologi Wicara. Ia memang sangat ingin membantu orang-orang yang mengalami masalah keterlambatan berbicara agar mereka lebih percaya diri. Dalam kesehariannya, Brooke selalu bersikap lemah lembut dan cara berbicaranya sangat halus. Namun meskipun begitu, ia tidak akan tinggal diam apabila mendapati seseorang yang melakukan kesalahan. Brooke sebenarnya sudah lama merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan rumahnya. Hal ini dikarenakan komunitas di sekitarnya cukup keos dan orang-orangnya suka berbicara kasar. Ketika diterima di kampus impiannya, Brooke pun bersemangat untuk segera pindah. Hal ini dikarenakan ia memang mendambakan lingkungan yang lebih sunyi untuk fokus belajar. Pada tahun pertama kuliahnya, sang gadis selalu antusias dan kegiatan belajarnya berjalan dengan lancar. Setelah menyelesaikan tahun pertama, Brooke dan teman-teman kuliahnya harus pulang ke rumah masing-masing untuk menjalani libur musim panas. Mereka pun berencana untuk mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mengumpulkan uang tambahan. Brooke pun tidak kebingungan dan merasa optimis bisa mengimbangi teman-temannya. Ia pun mendapat pekerjaan di sebuah apartemen yang bernama Oak Park Corvallis dengan bantuan kakak perempuannya yang bernama Stephanie. Apartemen ini berjarak sekitar 30 mil dari rumah orang tuanya. Sang kakak ternyata bukanlah orang sembarangan sebab ia dan suaminya merupakan pengelola apartemen itu. Bekerja di tempat usaha Stephanie merupakan pilihan terbaik bagi Brooke. Gadis itu pun merasa bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan sosialnya. Brooke kemudian memutuskan tinggal bersama sang kakak selama beberapa hari untuk mempelajari tugas-tugasnya. Setelah itu, ia akan tinggal di rumah orang tuanya dan melakukan perjalanan pulang pergi ke apartemen sang kakak karena tidak mau merepotkan Stephanie. Selama berada di apartemen kakaknya, Brooke sering bertemu dan bergaul dengan para penyewa. Pada Senin pagi yang cerah di tanggal 24 Mei tahun 2004, orang-orang sedang bersemangat menyambut aktivitas mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh Stephanie dan Brooke. Kakak beradik itu lalu merencanakan makan malam bersama di sela-sela pekerjaan mereka.
Pada pukul 10 pagi, Stephanie membuka jendela kamar tidurnya lebar-lebar untuk menghirup udara segar. Dari kejauhan, ia melihat sang adik yang sedang mengisi sebuah ember besar dengan air. Brooke lalu membersihkan lampu-lampu yang ada di taman apartemen. Stephanie pun tak heran dengan pemandangan ini karena Brooke memang suka bersih-bersih tanpa disuruh. Ia kemudian mempersiapkan makanan untuk makan siang bersama suami, anak-anak, dan sang adik. Stephanie dan asistennya bekerja sama di dapur dan keduanya tampak sangat sibuk. Setelah semua makanan disajikan dan tertata rapi di atas meja, Stephanie dengan sabar menunggu anggota keluarganya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, tetapi Brooke belum menampakkan diri. Anak-anak Stephanie yang masih kecil-kecil sudah menyerbu ke meja makan. Mereka lalu bertanya, "Mama, Aunty di mana?" Stephanie pun menjawab dengan nada setengah bercanda. Oke guys, ayo kita kirim regu pencari dan penyelamat untuk menemukan Aunty Brooke. Setelah mengucapkan candaannya, sang kakak menengok ke arah luar jendela. Ia pun melihat lampu-lampu taman yang sudah nampak bersih sebagian. Dengan cepat, Stephanie menoleh ke sana kemari. Tetapi ia tak dapat menemukan keberadaan sang adik. Di dalam benaknya, Stephanie merasa mungkin saja Brooke sedang berbincang-bincang dengan salah satu penyewa. Atau bisa jadi sang adik sudah kembali ke meja kerjanya dan melupakan jadwal makan siang bersama. Stephanie lalu bergegas ke area taman apartemen dan di sana ia menemukan ember, botol cairan pembersih, dan sendal Brooke yang dibiarkan begitu saja di samping lampu taman. Di momen ini, perasaan Stephanie semakin campur aduk dan ia pun mulai mencemaskan adiknya. Sang kakak lalu mendekati barang-barang Brooke yang tertinggal di sana. Ia pun mendapati sendal milik sang adik dalam keadaan rusak. Selain rusak, sendal milik Brooke cukup kotor dan dipenuhi cipratan lumpur. Melihat pemandangan semacam ini, Stephanie mulai membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. Ia pun bergumam, "Wah, jangan-jangan adikku diculik orang. Aduh, bagaimana ini?" Stephanie segera berlari ke dalam apartemen dan meraih teleponnya. Ia menghubungi sang suami dan menceritakan keadaan di samping lampu taman. Keduanya lalu membuat janji untuk bertemu di satu titik dan melakukan pencarian secara lebih teliti ke seluruh kompleks apartemen tanpa terkecuali. Stephanie dan sang suami juga bertekad untuk bertanya kepada setiap orang di sekitar apartemen terkait keberadaan Brooke. Tak lama berselang, Stephanie berinisiatif mengecek kondisi mobil sang adik di area parkir apartemen. Di dalam kendaraan tersebut, ia melihat kertas-kertas berserakan beserta ponsel, tas, dan dompet milik Brooke yang ditinggalkan begitu saja. Kemudian, tepat pukul 3 sore, Stephanie dan suaminya memutuskan untuk menelpon 911. Dalam sambungan telepon, suami Stephanie mengatakan bahwa karyawan sekaligus adik iparnya menghilang dan terakhir terlihat pada pukul 10.30 pagi. 911, what's your emergency? Yeah, I've got someone who's missing. I work for him, but we can't seem to find. From where? I'm the manager of the Oak Park apartment, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30. Beberapa saat kemudian, rombongan polisi tiba di apartemen. Seorang pimpinan bernama Letnan Ron Nobel lalu berkata, "Orang-orang dewasa memang suka datang dan pergi sesuka hati. Biasanya kami akan menunggu sampai esok hari untuk melihat apakah yang bersangkutan muncul lagi atau tidak." Menanggapi pernyataan sang polisi, Stephanie mengatakan bahwa adiknya tidak punya kebiasaan menghilang tanpa memberi kabar. Beberapa penghuni apartemen yang turut bersimpati lalu mendekat ke polisi. Mereka kemudian melaporkan adanya teriakan-teriakan di pagi hari sekitar pukul 10.30. Sayangnya mereka tidak mengecek keluar dan lebih memilih mengabaikan teriakan-teriakan tersebut. Dalam hitungan jam, kabar menghilangnya Brooke menyebar dengan cepat ke komunitas di luar apartemen. Beberapa petugas lalu melakukan pencarian dari rumah ke rumah. Mereka mengetuk pintu-pintu unit apartemen dan mewawancarai semua penghuni yang ada di sana. Di samping itu, beberapa polisi yang lain berusaha melacak keberadaan residivis kejahatan seksual di wilayah tersebut. Selama berhari-hari, petugas telah mewawancarai kurang lebih 2.000 orang, termasuk penghuni apartemen dan residivis kejahatan seksual di seluruh kota.
Polisi juga menahan dan menginterogasi Justin, kekasih Brooke. Akan tetapi, di waktu kejadian sang pacar ternyata sedang berada di Venezuela. Alibi Justin dapat dibuktikan kebenarannya karena ada banyak orang yang bersaksi bahwa pria itu memang berada di sana. Setelah mewawancarai banyak orang, polisi kembali melakukan pencarian besar-besaran dengan melibatkan para relawan. Selain itu, poster orang hilang dengan wajah Brooke juga ditempel dan disebarkan di mana-mana. Pihak kepolisian lalu meminta pertolongan FBI untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Tak lama berselang, pihak berwajib mendapat laporan tentang sosok mencurigakan yang mungkin saja menjadi pelakunya. Sosok tersebut merupakan pria dewasa berusia 30 tahun bernama Kim. Pria ini tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah yang berjarak 80 mil dari pusat kota. Kim dicurigai karena ia sering mencuri dan mengoleksi pakaian dalam para mahasiswi dari asrama kampus. Ia juga pernah didakwa sebagai pelaku pencurian dan perampokan di masa lalu. Kim juga diketahui masih sering mencuri pakaian dalam di asrama wanita Oregon State University. Kampus ini kebetulan saja terletak di dekat Oak Park Apartemen tempat kerja Brooke. Polisi pun bergegas ke rumah Kim dan menemukan ribuan pasang pakaian dalam wanita. Dengan kepribadian dan perilaku aneh pria ini, ia sangat dimungkinkan melakukan kejahatan lainnya seperti dan memperkaos seorang gadis. Sebagai orang yang dicurigai, Kim pun ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Pria ini akhirnya didakwa atas kasus pencurian, tetapi ia tidak terbukti sebagai pelaku dalam kasus Brooke. Kim tidak terkait dengan kasus ini karena berdasarkan catatan telepon, riwayat kata kunci di laptop, dan struk belanjaan, ia tidak berada dalam timeline kasus ini. Pria itu pun hanya dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun saja. Lalu, bagaimana dengan nasib Brooke dan apa yang sebenarnya telah terjadi? Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Masih tak ada yang tahu di manakah keberadaan Brooke. Bahkan kemungkinan sang gadis ditemukan dalam keadaan hidup-hidup juga semakin mengecil. Beruntungnya pihak berwajib menemukan perkembangan yang cukup bagus. Ada laporan yang mengatakan bahwa menghilangnya Brooke berhubungan dengan mobil van berwarna hijau tua. Mobil tersebut terlihat sempat melewati TKP di hari kejadian. Kini polisi mulai berfokus untuk menemukan pengemudi atau pemilik minivan hijau tua tersebut. Mobil itu diketahui keluaran tahun 1997. Petugas lalu memanggil seorang pria bernama Brian yang pertama kali membuat laporan atas kecurigaannya terhadap minivan hijau tua. Ternyata laporan Brian sama persis dengan ingatan orang-orang tentang minivan itu yang juga sempat melintas di sekitar Universitas Negeri Oregon. Seseorang bahkan sempat memperhatikan plat nomor kendaraan tersebut yang menunjukkan plat untuk wilayah Minnesota. Ada juga yang melihat sosok pengemudi minivan itu yang sedang berbincang-bincang dengan para mahasiswi. Di momen ini, gadis-gadis nampak terlihat sedikit ketakutan dan ingin segera menghindar. Akan tetapi, meski ada beberapa kesaksian, jalan yang harus dilalui polisi untuk menemukan pelaku sebenarnya masih sangat panjang. 6 bulan pun berlalu dan tak ada kabar terkait keberlanjutan perkembangan kasus Brooke. Hingga akhirnya pada bulan November tahun 2004 di kota Albuquerque, New Mexico, seorang pria bernama Darren melakukan panggilan darurat. Sang pria mengaku bahwa ia dan kedua putrinya menemukan wanita muda berlarian tanpa busana. Si wanita nampak menyeberangi jalan untuk menuju ke sebuah restoran. Sepertinya ia sengaja memilih tempat ramai
ramai untuk meminta pertolongan. Derain pun lalu menawarkan tumpangan dan bantuan kepada si wanita. Ternyata sang wanita itu berkebangsaan Rusia. Ia mengaku hampir diperkaos dan dipaksa melepaskan pakaian serta dicengkram erat-erat oleh seorang pria berdebah. Gadis Rusia ini juga mengaku diancam menggunakan sajam yang ditempelkan di lehernya. Ia pun lalu menggambarkan sosok pelaku, yakni pria berkulit putih, tinggi besar dan mempunyai jenggot yang baru saja dicukur. Si gadis Rusia kemudian bercerita bahwa ia sempat diseret ke dalam mobil, diseret secara seksual, kemudian tangan dan kakinya diikat dengan tali sepatu. Mobil yang membawa si gadis Rusia sempat memasuki area apartemen dan di momen inilah sang gadis bisa melarikan diri dari predator yang akan memangsanya. Tak butuh waktu lama, pelaku yang hampir memperkaos si gadis Rusia bisa terlacak dan teridentifikasi. Sang pria berdebah ternyata bernama lengkap Joel Patrick Courtney. Pria ini sudah beristri dan memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Ia tinggal di pinggiran kota Albuquerque bersama keluarganya. Mobil milik Joel sudah diselidiki dan digeledah oleh para polisi. Di dalam sana, petugas menemukan pipa dan sajam yang entah digunakan untuk apa. Joel juga diketahui sebagai residivis kejahatan seksual dan sempat menjalani hukuman pada tahun 1991. Dan di usianya yang ke-38 tahun, pria itu pun sudah sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ia bahkan sering bergontakan di pekerjaan untuk menyambung hidup. Joel juga diketahui pernah bepergian ke Alaska, Florida, New Mexico, dan Oregon. Istri Joel yang bernama Rosie juga baru-baru ini melaporkan sang suami atas kasus penculikan terhadapnya. Namun sayangnya, laporan ini belum ditindaklanjuti oleh petugas. Sebagai mantan napi dan residivis, Joel diketahui mempunyai IQ di atas rata-rata sejak masih kecil. Bahkan di usianya yang ke-11 tahun, pria ber-IQ tinggi ini mulai mengkonsumsi narkoba. Dan seiring berjalannya waktu, Joel mulai tertarik dengan satanisme. Ia pun tidak pernah mau menyelesaikan sekolah dan lebih memilih keluar masuk pusat rehabilitas remaja. Joel juga mempunyai riwayat melakukan penyertaan seksual sejak berusia 18 tahun. Menurut adik perempuannya yang bernama Dana, Joel juga sempat dan hendak memperkaos sang adik. Meski pernah diperlakukan buruk, Dana masih mau menjalani hubungan baik dengan kakaknya. Dana lalu menceritakan tentang sang kakak yang berubah menjadi lebih tenang saat bertemu dengan Rosie di usianya yang ke-23 tahun. Mereka pun bisa menikah hingga mempunyai 3 orang anak. Namun setelah menjadi bapak, rupanya Joel kembali lagi ke tabiat buruknya, yakni mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Mendapati semua informasi ini, pihak berwenang segera menangkap Joel saat pria itu sedang menyetir mobil sambil mabuk. Ketika ditangkap polisi, Joel masih sempat menegak miras dan merokok kokain. Pria itu pun segera didakwa atas kasus penyerahan terhadap si gadis Rusia. Selain didakwa atas kasus itu, Joel juga dihubungkan dengan kasus menghilangnya Brooke. Nah, sampai di momen ini menurut kalian apakah Joel memang benar-benar terlibat dalam kasus Brooke? Ataukah ada calon tersangka lainnya yang punya kemungkinan untuk dicurigai? Oke, kita lanjutkan ceritanya. Polisi pun segera menemukan fakta bahwa Joel berada di lokasi kejadian saat Brooke menghilang. Bahkan pria tersebut berada di wilayah apartemen tempat kerja sang gadis bersama keluarganya. Di momen itu ternyata Joel dan keluarganya juga terbukti mengendarai mobil minivan berwarna hijau tua. Tim forensik dari kepolisian segera membongkar dan menguji mobil tersebut untuk keperluan penyelidikan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada musim semi tahun 2005, tim forensik akhirnya menemukan DNA Brooke di dalam mobil minivan itu. Terdapat juga helaian rambut pirang milik Brooke yang terlilit di sebuah ikat rambut yang tersimpan di dalam tas milik Joel. Dengan semua bukti-bukti ini, Joel didakwa atas kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan berencana dengan pidana hukuman mati. Accusing Joel Patrick Courtney, who's 39 years old, one count of first degree abuse, and one count of first degree. Under Oregon law, the maximum possible penalty for aggravated murder is... Akan tetapi meskipun begitu, si pria tetap menyangkal keterlibatannya dalam kasus Brooke. Ia pun berkata,
Anda tidak akan pernah bisa meminta pertanggungjawaban saya atas semua kasus ini. Kemudian pada bulan Januari tahun 2007, Joel mengklaim bahwa dirinya mempunyai masalah kesehatan mental, sehingga ia tak mampu menjalani proses peradilan untuk kasus Brooke. Pihak pengadilan lalu memutuskan bahwa kondisi mental Joel baik-baik saja dan yang bersangkutan mampu menjalani persidangan sebagaimana mestinya. Ketika di persidangan, Joel mengaku bersalah atas kasus penjara dan pemerkosaan terhadap si gadis Rusia. Atas kasus ini, ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Meski berkenan mengakui perbuatan bejatnya, Joel sempat berstatement bahwa ia tidak mau menghormati orang-orang di pengadilan. I have no respect for this court. You're the rudest person I've ever met. I would spit in your face if I was close enough. Don't even start. Tak terasa 5 tahun berlalu dan tubuh Brooke belum juga ditemukan. Kabar bahagianya, Joel yang sudah dipastikan sebagai pelaku akan menghadapi hukuman matot. Selama menunggu eksekusinya, pria itu pun sempat dihajar hingga babak belur oleh sesama napi di penjara. Joel kemudian mengajukan hak untuk pindah ke penjara lain. Tak hanya itu saja, Joel juga menolak hukuman matot. Dan sebagai gantinya, ia mengakui semua perbuatannya kepada Brooke. Pria itu pun bersedia menunjukkan sisa-sisa tubuh sang korban kepada keluarganya. Karena hal inilah, Joel akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di tempat lain, ternyata tubuh Brooke disimpan oleh Joel di lubang galian tanah yang terletak di bawah pohon tumbang. Lokasi penimbunan tubuh manusia ini terletak di sebuah tanah milik pribadi. Tim forensik lalu menguji tubuh manusia tersebut dengan catatan gigi dan DNA ibu kandung Brooke. Selain itu, pihak keluarga juga membenarkan terkait jam tangan perak yang masih menempel di tubuh tersebut. Jam tangan itu memanglah benar-benar milik Brooke yang merupakan hadiah Natal 1 tahun sebelum kepergiannya. Pihak keluarga pun bersyukur akhirnya Brooke bisa ditemukan dan Joel mendapat hukuman yang memang pantas diterimanya. Dan dalam pengakuan terbarunya, ternyata di hari kejadian Joel memang berniat mencari mangsa seorang wanita muda. Pria ini juga mengaku mencari sang korban untuk diperkaos secara barbar. Kala itu, Joel mengancam Brooke dengan menggunakan sajam yang diacung-acungkannya. Ia lalu membungkam mulut sang korban dengan selotip, mengikat tangan dan kakinya dengan tali, lalu memperkaosnya dengan keras dan sangat kasar. Joel kemudian membawa Brooke yang tak berdaya ke dalam hutan belantara. Di hutan itu, ia membiarkan sang korban bertahan hidup selama semalaman penuh. Kemudian pada keesokan harinya, Joel memukul gadis malang itu sampai kehilangan nyawanya. Awalnya si pria mengaku tidak pernah berniat menghabisi Brooke. Ia pun terpaksa melakukannya karena gadis itu mencoba melawan dan memberontak dengan sangat kuat. Joel pun sempat terkejut dengan keberanian dan kekuatan yang dimiliki Brooke. Setelah sang gadis kehilangan nyawanya, pria berdebah bodat kurang ajar itu sengaja menimbun tubuh korbannya di bawah pohon tumbang agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Sebenarnya di momen itu juga, Joel pun sudah menduga bahwa di masa depan, ia sendirilah yang akan menunjukkan tubuh Brooke kepada semua orang. Namun, meski bersedia menunjukkan tubuh korbannya, Joel tidak mau meminta maaf kepada keluarga Brooke. Bahkan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kepedulian ataupun penyesalan yang tulus. Dari kasus ini kita bisa belajar, kejahatan muncul karena ada kesempatan dan bahaya yang mengintai tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Oleh sebab itulah tak bosan-bosannya kami mengingatkan tetaplah menjadi orang yang baik, tetap waspada, tetap semangat, selalu berhati-hati dan jangan lupa scare cab. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.